Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang hukum pewarisan sifat. Materi sebelumnya sudah Ustadz sampaikan tentang materi genetik. Materi genetik sangat penting atau berperan dalam proses pewarisan sifat. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang kita kenal dengan istilah gen. Mari untuk membahas lebih lanjut lagi kita mempelajari tentang hukum pewarisan sifat. Pada kesempatan ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama siswa dapat menjelaskan beberapa istilah dalam pewarisan sifat dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan hasil persilangan monohibrid melalui diagram sesuai hukum Mendel. Untuk mempermudah mempelajari dalam pewarisan sifat, kita harus mengenal terlebih dahulu yaitu istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama P atau parental, yang artinya induk. Kemudian yang kedua F atau filial. Filial ini nanti biasa yang digunakan ada dua, F1 sebagai keturunan pertama, kemudian F2 sebagai keturunan kedua. Kemudian yang ketiga gamet, yaitu sel kelamin dan berasal dari genotip. Kemudian yang keempat genotip, yaitu susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Dalam genetika, genotip ditulis menggunakan simbol huruf. Biasanya ada huruf besar atau huruf kecil. Kemudian yang kelima yaitu fenotip, sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya bunga merah, rambut keriting. Kemudian yang keenam dominan, yaitu gen dominan ditulis dengan huruf kapital. Misalnya M besar. Kemudian yang ketujuh resesif, yaitu gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Misalnya M kecil. Setelah kita mengenal istilah-istilah dalam persilangan, kemudian kita akan melanjutkan tentang persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan individu yang hanya memperhatikan satu sifat beda. Contohnya yaitu kacang ercis berbunga merah disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih. Seluruh keturunannya berbunga merah. Agar lebih jelas lagi, kita perhatikan bagan persilangannya. Ustadz akan menjelaskan tentang bagan persilangan monohibrid. P1 atau induk 1, bunga merah disilangkan dengan bunga putih. M besar atau M kecil itu merupakan genotip. Kemudian fenotipnya yaitu bunga merah dan bunga putih. Kemudian gametnya M besar dan M kecil. Keturunan pertamanya yaitu M besar, M kecil atau genotipnya. Fenotipnya bunga merah. Kemudian induk kedua atau P2 yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar dan M kecil. Fenotipnya bunga merah. Gametnya ada dua yaitu M besar dan M kecil. Kemudian keturunan keduanya F2-nya bisa dilihat di dalam tabel. Karena tadi gametnya ada dua, M besar dan M kecil, maka yang ditulis dalam tabel juga sama, ada dua, yaitu M besar dan M kecil. M besar, yaitu bunga merah.
M besar, M kecil, bunga merah. M besar, M kecil, bunga merah. M kecil, bunga putih. Kemudian perbandingan genotipnya atau rasio genotip F2-nya yaitu M besar berbanding M besar, M kecil berbanding M kecil. Hasilnya 1:2:1. Kemudian perbandingan fenotipnya atau rasio fenotip F2-nya yaitu bunga merah, bunga putih, di mana bunga merah ada 3, kemudian bunga putih 1. Demikian penjelasan dari Ustadz tentang hukum pewarisan sifat. Tadi sudah Ustadz jelaskan sampai persilangan monohibrid. Kemudian sebelum Ustadz tutup, silakan kalian menjawab pertanyaan yang Ustadz tulis, yaitu apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid. Demikian penyampaian materi dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk diingat, silakan kalian mempelajari terlebih dahulu. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya, Ustadz akan membahas tentang listrik statis. Ustadz akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.